Siapa nih yang kalau setiap mau tidur pasti selalu menghabiskan waktu untuk overthinking? Kayaknya overthinking bukan hal yang baru deh untuk kita dengar. Tapi masih banyak banget dari kita yang ternyata masih sering overthinking setiap hari. Emang sebenarnya overthinking itu apa sih? Dan gimana caranya kita untuk terbebas dari overthinking? Kali ini bersama Gelas Kosong, aku Cece Okti akan menemani kamu untuk mengupas lebih dalam tentang overthinking. Menurut Natalie Datilo, psikolog kesehatan klinis di Boston dan profesor psikiatri di Harvard Medical School, overthinking adalah proses pemikiran yang berulang dan tidak produktif. Pikiran yang konstan ini biasanya mencakup dua pola pikir, yaitu ruminating atau merenungkan dan worrying atau mengkhawatirkan. Biasanya, perenungan melibatkan kejadian di masa lalu. Misalnya seperti menyesali kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Padahal sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa kita ulang lagi. Tapi kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan kekhawatiran melibatkan kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, kita yang terlalu khawatir dengan karir kita di masa depan, sehingga membuat kita berpikir berlebihan tentang masa depan yang padahal belum tentu terjadi. Yang perlu kita sadari tentang overthinking adalah terkadang bisa terasa sangat mirip dengan pemecahan masalah, padahal keduanya jelas berbeda. Menurut Dr. Fowler, pemecahan masalah adalah ketika kamu mengajukan pertanyaan dengan maksud untuk menemukan jawaban atau solusi dalam permasalahanmu. Sedangkan overthinking adalah ketika kamu memikirkan kemungkinan dan jebakan tanpa adanya niat nyata untuk memecahkan masalah. Padahal kenyataannya masalah atau potensi masalahnya mungkin nggak benar-benar ada. Overthinking juga terkadang terasa seperti refleksi diri. Lagi-lagi, kalau keduanya jelas berbeda. Refleksi diri adalah proses rasa ingin tahu yang berakar pada tujuan yang lebih tinggi. Apakah untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik atau mendapatkan perspektif baru. Tapi, kalau kamu terobsesi dengan sesuatu yang tidak kamu sukai tentang diri kamu, yang gak bisa kamu ubah, atau kamu gak ada niat untuk memperbaiki diri, itu namanya bukan refleksi diri, melainkan overthinking. Dari dua hal yang baru aja aku sebutin, membuat overthinking menjadi susah untuk dikenalin. Terus, apa sih tandanya kalau saat ini kita sedang mengalami overthinking? Ini dia tanda-tanda kalau kamu saat ini lagi terjebak dalam overthinking. Yang pertama, kamu jadi sering memikirkan peristiwa atau situasi di masa lalu. Kedua, kamu sering menerka-nerka hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Ketiga, kamu sering mengingat-ingat kesalahan yang udah pernah kamu lakukan. Keempat, kamu terlalu fokus pada hal-hal yang ada di luar kendalimu, seperti sikap orang kepada kamu, penilaian orang lain terhadap kamu, dan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kelima, kamu sering banget ngebayangin skenario buruk atau hasil terburuk dalam hidup kamu. Keenam, kamu sering banget memikirkan dan menyesali kejadian atau kesalahan di masa lalu yang telah terjadi dan nggak bisa kita ubah lagi. Ketujuh, kamu sering banget memikirkan planning di hari esok atau di masa depan saat kamu lagi mau mencoba untuk tertidur di malam hari. Kedelapan, mempertanyakan tapi nggak pernah bikin keputusan atau ngambil tindakan. Jadi ya berulang-ulang aja dipikirinnya. Terus, kalau kita udah sering terjebak dalam siklus overthinking, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Menurut Alice Boyes, mantan terapis dan penulis The Anxiety Toolkit, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa terbebas dari overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah bersikap lembut pada diri sendiri. Kamu bisa memulainya dengan menerima diri kamu apa adanya, memaafkan diri sendiri, menyayangi, dan mencintai diri kamu sendiri. Kamu juga bisa mengalihkan fokusmu dengan berkegiatan. Melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat untuk sekitar akan membuat kamu menjadi jauh lebih hidup. Live in the moment adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Fokus pada hari ini, saat ini, dan di masa kini. Kemudian, kamu bisa merangkul rasa khawatirmu.
Saat kamu tiba-tiba merasa khawatir, kamu bisa mulai mengingatkan diri kamu untuk menjalani hari ini dengan perlahan-lahan dan meyakini kalau kamu pasti bisa menghadapinya. Hal lainnya yang bisa kamu lakukan adalah mengakui dan menerima kalau segala sesuatu yang terjadi di hidup ini terkadang berada di luar kendali kita. Seperti kejadian di masa lalu, hal-hal di masa depan yang belum tentu terjadi, dan sikap orang lain terhadap kita. Hal penting yang perlu kamu lakukan adalah mempertimbangkan untuk mencari pertolongan profesional. Saat kamu ngerasa udah kesulitan untuk mengurai apa yang menyebabkan kamu overthinking, mungkin udah saatnya deh kamu mencari pertolongan profesional supaya kamu bisa mendapatkan bantuan untuk bisa mengenali dan menyelesaikan masalah overthinkingmu dengan cara yang tepat. Kalau saat ini kamu membutuhkan pertolongan profesional, aku, Cece Okti, siap untuk menemani dan membantumu untuk meluruskan benang-benang kusut di kepalamu. Kamu bisa reservasi konseling langsung dengan menghubungi kontak yang sudah aku cantumkan di sini ya. Sudahi overthinkingmu, bernafaslah, dan yakinlah bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kosongkan gelasmu untuk hidup yang penuh.